utama itu yang di dalam kawasan hutan ya, jalan koridor yang menghubungkan antara lalu lintas dengan kawasan hutan. Nah, kemudian nanti di dalam kawasan hutannya, ketika kita akan menuju ke blok-blok tebangan, ini masing-masing akan dihubungkan dengan jalan cabang. Nah, nanti jalan cabang itu akan banyak sekali, tentu saja tidak satu atau dua, tapi ini pasti akan membagi kawasan hutan secara menyeluruh. Gitu. Intinya semuanya harus tercover oleh jalan-jalan hutan ini. Nah, kemudian pola yang kedua itu adalah sebenarnya mirip ya seperti apa yang di jenis yang nomor 1 tadi ya, tapi di sini untuk jaringan jalan angkutan paralel itu dia memotong satu jalan induk dengan membentuk sudut 35 derajat. Dan ini nanti arah pengangkutannya menuju ke satu titik pusat. Dan kalau untuk yang pertama tadi tidak ada ketentuannya ya berapa sudutnya, yang penting dia paralel searah gitu arahnya. Jadi umpamanya kalau dia harus mengikuti arah lembah gitu ya. Nah, itu kan biasanya kan lembah kan sisi-sisinya kan ada sungai. Nah, dia akan paralel dengan arah sungai tersebut. Nah, nanti kalau kita mau bikin jalan cabang, apakah yang menyeberangi sungai atau yang sebaliknya, nah itu kita buatkan secara paralel, intinya gitu. Nah, sementara kalau yang untuk variasi kedua, ini nanti untuk jalan cabang dibuatkan sudut kurang lebih sekitar 35 derajat, ya, di mana nanti titik pusatnya juga itu satu, yaitu ke arah jalan utama tadi. Nah, dan biasanya juga untuk yang variasi 35 derajat ini menyesuaikan dengan kondisi keberadaan blok-blok tebangan ya untuk jumlahnya. Ya, jadi tidak mutlak seperti pada ilustrasi gambar ini, tetapi ini menyesuaikan. Karena kita harus tahu kondisi di lapangan itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian pola yang ketiga ini adalah variasi. Kalau yang tadi itu kan sistemnya dia bukan paralel, membentuk sudut ya 35 derajat dengan satu sumbu utama. Nah, tapi kalau untuk yang variasi ketiga, nanti untuk blok-bloknya itu kita akan membuat sudut ya terhadap blok-blok hutan. Seperti itu. Jadi blok hutannya itu kita tidak paralel, tidak sejajar terhadap blok hutan, tetapi justru jalan-jalan hutannya itu membentuk sudut terhadap si blok-blok tebangannya. Gitu. Nah, kemudian juga ada yang variasi keempat ya, di mana variasi keempat ini nanti kita akan punya beberapa jalan gitu ya, tetapi sebenarnya satu sama lain itu saling berhubungan ya, tapi seolah-olah kita tuh melalui beberapa titik pusat. Nah, jadi diilustrasikan ini ada dua contoh ya, gambar A dan gambar B, tapi ini sama sebenarnya. Jadi ketika kita punya jalan, kemudian ini seolah-olah seperti kita tuh punya beberapa jalan, padahal sebenarnya itu satu gitu ya, tapi seolah-olah dibuat kayak kita tuh melewati atau melalui beberapa titik pusat, gitu karena jalannya agak berkontur ya, ataupun mungkin sedikit harus menyesuaikan ya dengan topografi di lapangan. Nah, kemungkinan besar ya kalau kondisinya di lapangan areal tertentu ya pasti untuk jalur nomor 4 ini, variasi nomor 4 ini nih yang paling sering ya digunakan, karena yang namanya di dalam hutan kan nggak mungkin ya kita tarik garis lurus gitu ya terus gitu tanpa ada halang melintang, apalagi nanti ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana kita membuat jaringan jalan. Tuh. Nah, kalau tadi itu adalah variasi di areal datar, berikutnya ini adalah variasi jaringan jalan di areal pegunungan. Nah, di mana kalau kita membayangkan pegunungan tentu sangat langsung terbayang sama kalian ya, jalan itu kan yang berkelok-kelok. Nah, hal ini kan kita perlu menyesuaikan dengan kondisi perbukitan di sana ya. Kita menyesuaikan lereng, kemudian punggung bukit ya, dan kontur dan lain sebagainya. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi-kondisi tersebut. Nah, di sini ada beberapa variasi pola jaringan jalan di area pegunungan yang bisa kita pelajari bersama ya, kita pahami. Nah, yang pertama itu adalah bahwasanya
jaringan jalannya itu sistemnya itu adalah sistematis ya. Jadi dia teratur sejajar ya, bisa dilihat pada gambar ini. Nah, dia saling sejajar kurang lebih seperti ini ya ilustrasinya. Nah, kemudian untuk bisa menghubungkan antara jalan satu dengan yang lain itu kayak semacam biar jalannya itu lebih dipersingkat. Nah, biasanya kita tarik satu garis untuk jalan ya. Jadi dia kayak jatuhnya itu menanjak gitu ya, menanjak menuju ke arah bukit gitu ya, menyusuri lereng bukit. Nah, dan ini lebih menghemat waktu, kemudian juga dalam proses penyaradan itu juga lebih hemat. Akan tetapi memang dalam situasi ini ya karena kondisinya itu cukup kemiringan lahannya itu cukup tinggi, jadi ini perlu diantisipasi terutama ketika terjadinya curah hujan yang tinggi ya, ataupun mungkin ada gangguan-gangguan ataupun faktor-faktor yang lain. Nah, termasuk juga jenis tanah yang ada di areal tersebut. Itu harus kita perhatikan ketika sebelum membangun jalur alternatif ini yang menghubungkan antara satu jalan lereng menuju ke jalan lereng yang lain. Nah, tapi ini sebenarnya saling terhubung ya satu sama lain. Tapi ini adalah jalan yang istilahnya menyingkat ya, untuk bisa menyingkat jalur gitu. Nah, kemudian juga ada pola jaringan jalan yang dia itu melalui bukit dan lembah ya. Nah, di mana pola jaringan jalan ini terdapat pada lereng-lereng yang cukup curam, tetapinya itu sedikit pendek, dan di sini kita bisa membuat nanti ada namanya jalan punggung ya, ada jalan punggung, ada jalan lembah. Nah, di mana jalan punggung dan jalan lembah ini nanti saling dihubungkan gitu ya dengan satu jalan yang menanjak. Ya, dan kita nanti cari titik yang sekiranya itu tidak begitu curam. Nah, kemudian ada juga, nah ini yang paling sering kita temukan ya, pola jaringan jalan melingkar. Dan ini juga bisa disebut dengan pola jaringan berbentuk cincin. Kenapa berbentuk cincin? Karena kalau kita lihat diilustrasikan itu ya bentuknya kurang lebih seperti cincin gitu ya, karena dia mengelilingi satu bukit atau satu gunung tertentu. Nah, di sini atau juga bisa mengelilingi lembah ya, tergantung dari kondisi di lapangan. Jadi kalau di sana terdapat lembah atau berupa danau misalkan gitu ya, atau rawa gitu. Nah, biasanya kita buatkanlah jalan yang melingkar gitu, mengelilingi dari areal danau tersebut. Nah, begitu pula dengan bukit itu juga sama. Dan di sini biasanya ya jalan induk ini dapat terletak di punggung bukit ataupun juga bisa di lembah ataupun juga bisa di lereng bukit. Nah, ini tergantung nanti dari kondisi di lapangannya seperti apa. Nah, kemudian ini modifikasi dari jalan cincin tadi ya, jalan melingkar, namanya adalah pola jaringan jalan berbentuk alur rumah siput. Nah, kalau yang jalan cincin tadi itu benar-benar hanya mengitari bukit ya, tanpa kita buatkan jalan sampai ke atas atau ke puncak bukitnya. Nah, tapi ada juga yang dibuatkan alur rumah siput, artinya kita bisa mengakses sampai ketinggian tertentu dari suatu bukit atau gunung. Nah, contoh yang sudah pernah kita temukan itu adalah jalan di daerah Gunung Tangkuban Perahu. Nah, di mana kalau ini kan sudah jadiin kawasan wisata ya, objek wisata, di mana para wisatawan itu bisa datang menikmati langsung pemandangan di Gunung Tangkuban Perahu tanpa harus capek-capek jalan kaki ya menuju ke ketinggian tertentu dari Gunung Tangkuban Perahu. Nah, jadi sudah para wisatawan itu bisa naik sampai ketinggian tertentu, kemudian juga bisa langsung mengamati kawah gitu yang ada di sana. Nah, kurang lebih penggambaran pola jaringan jalan seperti ini. Jadi bentuknya tuh kayak rumah siput gitu ya. Ya, kebayang ya kalau alur rumah siput itu seperti apa. Nah, jadi jaringan jalannya kalau di area pegunungan yang sudah dibangun dan kita manfaatkan gitu ya hasil hutannya, termasuk juga salah satunya untuk tujuan wisata tadi, itu kita bisa bikin jaringan jalan seperti ini. Tuh. Nah, kemudian yang terakhir adalah pola jaringan jalan acak. Nah, untuk pola jaringan jalan acak ini tidak direkomendasikan ya. Karena apa? Karena artinya jaringan jalan yang acak ini dia dibangun tanpa adanya perencanaan yang baik.
Dan otomatis jaringan jalan yang ngacak seperti ini nanti akan berpengaruh ya terhadap kemudahan kita dalam mengakses kawasan hutan tersebut. Nah, apalagi kalau ini tidak dimasukkan ke dalam peta. Bisa-bisa orang nyasar gitu ya di jalan jaringan kayak yang jalannya tuh kayak gitu, yang ngacak nggak jelas. Makanya sebisa mungkin ya orang perencanaan itu tidak sembarangan dalam membangun jaringan jalan tadi. Nah, kalau yang kelima ini ada ya, kalau kalian tanya, tapi ada nggak Bu? Ada aja gitu ya, ada aja. Nah, tapi sebenarnya untuk jaringan jalan acak seperti ini tidak direkomendasikan karena tadi ada beberapa hal ya yang bisa mempengaruhi kondisi ketika di lapangan. Nah, termasuk juga kaitannya adalah dengan kerapatan jalan. Ya, kerapatan jalan itu apa? Nah, ini nanti minggu depan ya harusnya, kalau nggak pertemuan ke-7 kita coba lakukan simulasi penghitungan bagaimana sih menentukan kerapatan jalan yang baik itu seperti apa. Kayaknya minggu depan Insya Allah bisa ya, tapi nggak tahu nih minggu depan kalau nggak salah tanggal merah ya. Nah, nanti kita lihat deh, bisa nggak kita kuliah tuh tanggal segitu. Atau nanti kita geser. Oke, itu ya untuk pola jaringan jalan di daerah datar dan juga pegunungan. Oke, ini beberapa ilustrasi. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau ada areal pegunungan, kemudian ada lereng, ya kita ikutin kontur ya, kemudian disertai dengan kalau ada sungai, nah nanti kita cari alternatif jalannya. Jadi kalau bisa kita menyusuri sungai, kemudian nanti di satu titik yang cukup datar, itu kita coba hubungkan dengan menggunakan jembatan ya, atau pada pola yang D ini juga bisa kayak gitu. Jadi nanti ini ada jalan utamanya, kemudian nanti jalan koridor itu, jalan cabang ya, jalan cabang itu nanti akan dihubungkan baik itu dengan menggunakan jembatan ataupun tidak. Nah, jadi hindari pola jaringan jalan yang acak ya, yang absurd seperti ini kita hindari karena tadi ini akan sulit ya dalam menentukan kerapatan jalan dan juga ini ketika di lapangan akan mempersulit orang-orang beraktivitas di situ. Nah, terus yang ini contoh untuk jaringan jalan di pegunungan ya. Tadi ini yang bentuknya seperti cincin ya. Dan ini nanti juga ada kaitannya dengan kemudahan kita ya dalam proses pengangkutan kayu gitu. Nah, kurang lebih penggambarannya kayak gini. Nah, terus tadi kan di depan ada ya membahas tentang jalan lembah, kemudian ada jalan punggung tadi ya. Nah, ini kita coba lihat, oke, jalan lembah, jalan punggung itu seperti apa sih? Ada kelebihan dan kekurangannya apa seperti apa? Nah, jadi tipe jalan hutan yang pertama tuh jalan lembah, di mana jalan lembah ini ya jalan terdapat di area lembah. Nah, kalau kalian pusing, bingung, coba di googling aja bentuk lembah tuh kayak apa sebenarnya. Nah, ini ada beberapa kelebihan sekaligus juga kekurangan ya ketika kita membangun jalan lembah. Di mana kelebihannya itu adalah untuk jalan lembah ini mudah dibuat ya. Mudah dibuat karena apa? Karena kita ngikutin kontur ya, ngikutin kontur yang ada di lokasi sehingga tidak akan banyak galian ataupun timbunan yang kita lakukan. Seperti itu. Nah, cuman ya sayangnya karena kita mengikuti kontur dan karena ini lembah kan ada aliran sungai tentu saja. Nah, ini seringkali kita harus membuat jembatan. Kenapa? Karena kan contohnya di yang gambar yang ini tadi ya. Mana tadi? Nah, yang ini ya. Nah, pola yang ini kan artinya kita mengikuti kontur lembahnya. Jadi ketika kita bikin jalan utama, kemudian harus ada jalan cabang. Nah, satu sisi itu biasanya dia akan berdampingan dengan sungai, karena kan jalan utama itu dia kadang beberapa wilayah itu dibuat memang mengikuti arah aliran sungai, gitu ya. Nah, nanti terpaksa kita harus buatkan jembatan, dan itu biasanya lebih dari satu, gitu. Ini ilustrasinya seperti ini. Tuh. Nah, kemudian kelebihannya, kalau tadi kekurangannya ya, kelebihannya yang lain itu adalah kayu yang disarat ke jalan lembah ini, kayunya itu cenderung disaratnya turun. Nah, karena tadi ya jalannya itu kan berada di lembah, nah otomatis kayu yang posisinya itu lebih tinggi ya, maka proses penyaratannya itu adalah dengan cara dibawa ke bawah gitu, diturunkan.
gitu ya, baik itu mungkin dengan sistem kabel ataupun mungkin dengan menggunakan alat-alat tertentu gitu, atau mungkin juga dengan menggunakan tenaga manusia. Nah, sehingga dalam proses proses penyaradannya itu akan sedikit lebih mudah ya, karena mengikuti arah kontur gitu kan. Nah, tapi kekurangannya ya di sisi lain adalah karena jalannya ini berada di bawah ya, di area lembah. Nah, ketika musim penghujan, apalagi kalau ketika hujannya itu terlalu over ya, terlalu tinggi, maka akan terjadi peluang terjadinya banjir atau jalan tersebut kerendam itu tinggi sekali peluangnya. Nah, belum lagi kalau misalkan areal tebing-tebingnya itu ya cukup resiko tinggi untuk terjadinya longsor. Nah, maka ini juga akan cukup berbahaya gitu ya, berbahaya bagi keselamatan orang-orang yang lalang di situ gitu. Nah, itu untuk kelebihan dan juga kekurangan dari jalan lembah ya. Oke. Nah, kemudian tadi ada jalan punggung. Nah, untuk jalan punggung ini adalah jalan yang menyusuri punggung bukit. Nah, punggung bukit itu yang kayak gimana? Nah, coba kalian nanti cari ya, lihat di Google sendiri punggung bukit itu yang mana sih sebenarnya. Silakan. Oke, di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya dari punggung bukit ya, jalan punggung bukit. Di mana untuk kelebihannya, kondisinya itu relatif kering ya, karena dia kan kondisinya cukup tinggi ya pada ketinggian tertentu, beda dengan jalan lembah tadi yang dia tuh di bawah. Kalau misalkan kondisinya lagi musim penghujan, di sana kan cenderung lebih cepat sekali terendam air gitu ya, apalagi kalau misalkan resapan air itu tidak bagus. Nah, kemudian karena dia kering, maka intensitas penggunaan jalan punggung ini cukup tinggi, ya, terutama ketika proses penyaradan kayu atau ketika proses akan mengangkut kayu ya dari satu tempat ke tempat berikutnya. Nah, kemudian biaya pemeliharaan ini relatif rendah ya kalau dibandingkan dengan jalan lembah ya. Hal ini karena ketika jalan kondisi jalannya itu relatif kering, kemudian kan ini kan ada pengaruhnya dengan cuaca ya. Ketika cuacanya itu kurang bersahabat, katakanlah tadi jatuhnya ketika musim penghujan gitu ya. Nah, untuk jalan-jalan yang ada di punggung bukit ini cenderung kan dia tidak akan cepat rusak. Nah, dibandingkan dengan yang ada di jalan lembah tadi. Nah, kondisinya gitu. Makanya jalannya untuk yang punggung lebih rendah pemeliharaannya. Nah, sementara untuk kekurangannya dari jalan punggung, ya, ini kita terpaksa melakukan banyak galian dan juga timbunan. Karena ini kan dia menyusuri punggung bukit. Nah, ketika itu terjadi, kalau misalkan ada areal yang sekiranya cukup perbedaan konturnya itu cukup tinggi, nah maka sebaiknya areal tersebut kita buat datar. Nah, ini kan nanti akan mempermudah proses perpindahan kayu tadi ya. Nah, makanya kita banyak melakukan namanya galian dan juga timbunan di areal-areal tertentu. Nah, kemudian karena adanya galian dan timbunan, maka otomatis biayanya jauh lebih mahal ya, dan kayu yang diangkut melalui jalan syarat ini harus naik ya. Jadi ketika posisinya itu di bawahnya punggung bukit, maka kayu itu harus disyarat naik. Nah, berbeda dengan yang jalan lembah tadi kan dia cuma ikut ini aja ya, alurnya aja gitu ya, tinggal turun. Nah, sementara kalau untuk jalan punggung terpaksa untuk ketika proses penyaradan kayu itu kan agak sedikit naik. Nah, otomatis di sini energi yang dibutuhkan dan juga biaya yang dibutuhkan ya untuk penyaradan kayu ini jauh lebih tinggi. Gitu. Nah, kemudian satu lagi ini ada istilah jalan kontur ya, di mana jalan kontur ini adalah jalan yang mengikuti kontur. Jalan kontur ini dibuat apabila lereng cukup lebar dan juga landai. Nah, jalan kontur ini artinya kita mengikuti kontur yang ada ya, kontur menyesuaikan dengan kontur. Nah, terkadang itu kan ada beberapa kawasan yang memang sekiranya sulit ya untuk kita lalui, sehingga otomatis kita harus mencari alternatif-alternatif. Nah, sementara kalau untuk kawasan yang lerengnya itu cukup lebar dan landai, ini kita bisa mengikuti kontur di areal tersebut.
Nah, dan ini nanti bisa saja kayu ya itu disyarat naik ataupun turun. Seperti itu. Kalau lembah tadi cenderungnya adalah turun kayunya ya, penyeradan kayunya, sementara kalau untuk yang punggung itu naik, dan untuk jalan kontur ini gabungan keduanya. Seperti itu. Oke, ini nanti bisa kalian baca ya terkait dengan perencanaan dan penataan tata ruang. Sebenarnya ini ada beberapa data yang perlu dikumpulkan ketika kita akan melakukan perencanaan jaringan jalan hutan. Ini terkait dengan topografi ya. Tadi kan topografi, terus ada iklim ya. Nah, topografi itu ada beberapa informasi juga yang perlu kita tambahkan. Itu adalah peta topografi yang berskala sedang, lalu berskala besar. Jadi kalau yang berskala, kalau peta itu kan istilahnya kan ada apa peta berskala kecil, sedang, sama besar ya. Nah, kalau untuk skala besar itu tuh artinya dia hanya mencakup satu areal tertentu aja, misalkan satu desa atau satu kelurahan gitu ya, atau jadi semakin kecil gitu cakupannya, makanya dibilangnya peta berskala besar. Nah, sementara kalau yang sedang ini dia akan lebih lebar lagi ya, cakupannya, cakupan wilayahnya bisa itu cakupannya malah sampai levelnya provinsi gitu ya. Nah, sementara kalau untuk yang peta skala kecil itu bisa mencakup satu negara gitu. Jadi dia semakin perbandingan angkanya semakin besar ya. Nanti bisa kalian cari perbandingan-perbandingan yang tuh untuk skala kecil, sedang, sama besar itu berapa-berapa. Oke. Nah, kemudian umumnya dari topografi ini sendiri ya kita bisa umumnya peta skala besar yang dihasilkan ya dari survei kemiringan lapangan atau topografi di lapangan. Jadi kita harus melakukan survei ke lapangan juga, terutama yang berkaitan dengan kemiringan lahan ya, karena ini tentu akan berpengaruh sekali dalam proses pembuatan jalan. Tuh, kemudian ini iklim ya, nah kita harus catat data iklimnya minimal kurang lebih selama 10 tahun. Yang perlu kita lakukan atau kita kumpulkan itu adalah pertama tipe iklim. Nah, tipe iklim itu kan ada beberapa tipe ya, ada iklim subtropis, ada tropis, kemudian ada iklim sedang ya. Kalau Indonesia kan masuknya yang iklim tropis ya, dan dari Sabang sampai Merauke itu kurang lebih sama. Nah, kemudian data tinggi dan intensitas curah hujan. Nah, paling nanti yang membedakan adalah data ini ya, data ketinggian tempat dan juga intensitas curah hujan. Semakin tinggi, maka ini kan otomatis nanti mempengaruhi bagaimana kita membuat pola jaringan jalan hutannya ya. Nah, kemudian juga intensitas curah hujan seperti apa, dan ketika kita katakanlah membuat jalan lembah tadi ya, yang kondisinya kalau jalan lembah itu ketika musim penghujan datang cenderung akan mudah sekali tergenang air. Nah, ini harus kita perhatikan. Di sana curah hujannya tinggi atau seperti apa. Kemudian yang perlu diperhatikan pula adalah data arah dan kecepatan angin. Ini juga perlu kita kumpulkan ya. Dan ini nanti akan berkaitan sekali dengan metode apa yang bisa kita gunakan dalam proses pengangkutan kayu. Kemudian data suhu ya, suhu maksimum berapa, minimum berapa. Tapi kalau Indonesia kan relatif ya tidak terlalu ekstrim ya perbedaannya ya, beda dengan kondisi di luar negeri sana. Kalau luar negeri kan ada perbedaan yang sangat ekstrim antara suhu musim dingin dan juga musim panas. Kalau kita kan nggak ada. Nah, terus ini ada data tata guna lahan ya. Kita perlukan petanya, kemudian data tanah. Nah, tanah ini kan mencakup ini ya, termasuk jenisnya ya, jenis-jenis tanah itu ada apa saja di situ. Nah, kemudian data hidrologi. Hidrologinya seperti apa, aliran air ya, sungai segala macam itu seperti apa, mata air, danau, dan lain-lain. Itu perlu kita petakan juga. Lalu data ekologi, nah kalau di daerah tersebut ada satwa yang dilindungi, ya atau mungkin flora yang dilindungi yang tidak boleh diutak-atik, maka itu juga harus kita tandain nanti di peta. Nah, kemudian data demografi. Nah, jangan sampai nanti ya kawasan desa ataupun mungkin areal hutan desa gitu atau hutan adat itu nanti malah kita ganggu, itu jangan sampai. Kemudian data jaringan perhubungan dan komunikasi. Nah, ini juga perlu ya nanti karena kan kita akan membangun base camp induk ya. Nah, base camp induk ini
Nanti di sana kita memerlukan sejumlah sarana prasarana ya di situ. Nah, salah satunya adalah jalur komunikasi ya, jaringan telepon. Itu kita harus tahu juga, sehingga itu akan menjadi pertimbangan ketika kita akan membuka atau membuat basecamp induk. Tuh. Nah, kemudian data keadaan status quo jaringan jalan yang terdapat di sekitar dan dalam areal hutan. Nah, ini juga harus diperhatikan ya, status areal hutan tersebut, ya jangan sampai ini nanti malah ada bentrok gitu ya, terutama dengan masyarakat setempat. Oke. Nah, kurang lebih penggambarannya itu kayak gini. Jadi nanti setelah kita lakukan overlay dengan berbagai macam peta tadi, ya, kurang lebih kita bisa dapatkan penggambaran seperti ini, di mana untuk jalan yang sudah ada tuh nanti ditandai dengan jalan yang berupa garis ya, garis hitam jelas seperti ini. Nah, sementara untuk areal yang akan kita rencanakan penataannya itu dibatasi dengan garis-garis putus ya, garis putus-putus ini. Nah, itu. Nah, juga nanti kita akan bahas ya terkait dengan yang namanya titik ordinal. Nah, habis ini saya coba masuk ke pembahasan titik ordinal tersebut. Oke. Nah, yang ini terkait dengan batasan-batasan ya. Biasanya dibatasi sungai atau mungkin topografi yang curam ya, berupa gunung atau lembah. Kemudian juga bisa berupa batas-batas lahan pertanian. Nah, biasanya kalau untuk yang berbatasan dengan punya masyarakat, ini tuh akan memicu konflik ya biasanya. Akan cukup perlu kerja ekstra ya, karena yang namanya berbatasan dengan masyarakat ya, dengan manusia, ini cenderung ada saja gitu loh konflik. Biasanya gitu, karena kan dia mudah tuh mengakses ya kawasan tersebut. Khawatirnya kan ada hasil hutan yang diambil, atau mungkin justru ketika kita yang mengambil kawasan hasil hutan di areal yang dekat sekali dengan batas-batasan pertanian, itu nanti sama mereka malah dianggap mencuri barang-barang milik mereka, jatuhnya gitu. Nah, kemudian batasannya berupa lalu lintas umum, baik itu mungkin jalan tanah ya, jalan raya gitu, ataupun mungkin rel. Kalau di Kalimantan, saya nggak tahu nih ada nggak ya rel? Kayaknya nggak ada ya. Kalau Sumatera pun juga cuman 1 atau 2 jalur doang setahu saya. Yang itu pun juga dipakainya bukan untuk mengangkut penumpang ya, tapi hanya untuk batu bara. Nggak tahu kalau sekarang masih beroperasi atau enggak. Kalau di Sumatera Utara, seingat saya masih ya kayaknya ya buat mengangkut penumpang dari bandara menuju ke kota Medan. Nah, tapi kalau untuk area lain setahu saya nggak dipakai. Tuh. Kalau di Jawa kan jelas ya, ini cukup ada beberapa titik yang bisa kita temui gitu untuk jalan rel. Nah, kemudian daerah listrik tegangan tinggi, nah ini juga harus diperhatikan karena ini kan berkaitan dengan keselamatan para pekerja ya. Kemudian juga status pemilikan lahan. Oke, ini nanti bisa dibaca. Nah, terus nanti kita harus melakukan ini ya, deliniasi ya, areal yang sekiranya produktif dan juga non-produktif. Nah, untuk areal yang non-produktif, ini nanti ada beberapa kelompok ya. Yang pertama itu adalah berdasarkan kemiringannya. Kalau lebih dari 40% itu kita kategorikan masuk yang non-produktif. Ya, non-produktif di sini artinya adalah areal tersebut bisa kita ambil kayunya ya, kita bisa ambil hasil hutan. Jadi kalau yang non-produktif termasuk areal yang dilindungi ataupun mungkin areal yang sekiranya menjadi lahannya masyarakat ataupun ya yang tidak boleh diotak-atik lah ya gitu. Itu nggak boleh. Itu nanti masuknya ke kawasan ataupun areal yang non produktif. Nah, termasuk juga di sini tanah ya, tanah yang sangat peka terhadap erosi. Nah, di sini pun juga tanah-tanah tersebut nggak boleh kita maksudnya areal yang memiliki jenis tanah yang cukup peka, sangat peka malah itu jangan diutak-atik juga. Kemudian aliran sungai ya, sepanjang aliran sungai sekurang-kurangnya itu kurang lebih kiri kanan 100 meter, itu juga jangan ya, jangan kita ganggu. Karena apa? Karena ini kan ada kaitannya dengan kondisi sungai ya, dan juga mencegah terjadinya
pengkikisan ya, pengkikisan pada tanah. Nah, kemudian areal yang merupakan ada mata air. Nah, itu juga nggak boleh ya, sekurang-kurangnya sekitar 200 meter untuk jari-jari, atau diameternya berarti sekitar 400 meter ya. Itu tidak boleh kita manfaatkan. Kemudian pada ketinggian tempat tertentu ya, yang kondisinya itu 2000 mdpl atau lebih, itu juga tidak boleh. Dia masuk ke dalam areal non-produktif. Nah, sementara kalau untuk yang zona-zona tertentu yang kita keluarkan dari areal produksi, yang pertama itu ada zona perlindungan dan konservasi. Nah, tadi termasuk zona perlindungan itu ya areal mata air tadi ya, termasuk ke sana, terus sempadan sungai, dan lain-lain. Terus juga ada zona konservasi, berarti kan di sini ada areal yang dimanfaatkan oleh satwa, ya, sehingga kita tidak boleh mengganggu gugat daerah tersebut. Nah, kemudian zona usaha pertanian masyarakat lokal. Nah, ini juga kalau beberapa tempat itu kan mereka ada yang memanfaatkan tumbuh-tumbuhan liar ya, kayak rotan gitu ya, rotan jernang misalkan. Nah, itu sedapat mungkin si rotan tersebut jangan kita panen secara jangan kita ganggu lah intinya gitu ya, karena rotan ini kan dia akan muncul di beberapa titik ya, walaupun mungkin tidak semua kawasan. Nah, tapi sedapat mungkin areal yang sekiranya memang paling sering dikunjungi oleh masyarakat untuk diambil rotannya tadi ya, ataupun mungkin buah rotannya, itu jangan sampai kita ganggu, karena ini ada katanya dengan usaha-usaha masyarakat setempat. Nah, kemudian zona konservasi keanekaragaman hayati ya satwa liar, kemudian penelitian ilmiah, zona penyangga ya seperti cagar budaya, kemudian juga areal pinggiran sungai, pantai dan lain-lain itu perlu kita singkirkan ya, kita keluarkan. Oke, nah ini beberapa penjelasan ya terkait dengan areal penyangga tadi. Jadi kalau untuk lebar minimumnya ada di sini ya, di tabel ini nanti bisa dilihat. Kalau untuk cagar budaya itu kurang lebih zonanya 30 meter. Kalau untuk danau ya itu kurang lebih ya lerengannya itu kurang dari 17%, terus lebarnya tuh 50. Kalau yang lebih dari 17% berarti sampai dengan 100 gitu ya. Kalau sungai, nah ini ada ketentuan-ketentuannya juga ya. Kemudian aliran sungai itu seperti apa? Nah, nanti bisa baca. Kalian cari aja informasi terkait itu. Oke. Oke, itu ya terkait dengan perencanaan dan pembukaan jalan hutan. Ada pertanyaan mungkin? Mungkin saya lanjutkan sedikit ya terkait dengan tahapan perencanaan PWH. Nah, jadi ini sebenarnya nyambung dengan pertemuan yang minggu keempat tadi ya harusnya. Nah, jadi di dalam tahapan perencanaan PWH nanti ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan ya, seperti pengumpulan data, kemudian pembatasan satuan wilayah perencanaan ya, peletakan zona kardinal. Nah, ini yang akan kita bahas ya, zona kardinal itu apa. Kemudian baru setelah itu, setelah kita tentukan zona kardinal, nanti ada zona kardinal positif dan negatif. Kemudian baru kita rencanakan alternatif untuk jalan koridor. Ya, termasuk juga trase jaringan jalan itu seperti apa. Lalu nanti dari sana kan akan muncul beberapa pilihan sebenarnya. Jadi ketika kita bangun jalan, itu tuh nggak serta-merta cuma satu doang, tapi nanti kita bikinkan beberapa pilihan-pilihan ya, choice untuk bisa dibahas bersama, terutama nanti ketika sebelum terjadinya eksekusi ya untuk pembangunan jalan. Jadi penting ya ada beberapa alternatif-alternatif. Nah, baru kemudian nanti kita lakukan penandaan jalur trase jalan di lapangan. Ini setelah final ya, setelah diputuskan jalur mana yang akan kita pilih. Nah, yang mau saya jelaskan pada
kali ini itu adalah terkait dengan zona kardinal ya. Tadi saya bilang zona kardinal itu ada dua ya, ada namanya kardinal positif dan juga kardinal negatif. Nah, untuk kardinal positif ini adalah areal-areal atau wilayah yang memang apa istilahnya dia tuh masuk ke dalam area yang produktif ya, dan juga ini sebaiknya yang kita lewati ketika kita akan membangun jaringan jalan. Nah, sementara kalau untuk yang kardinal negatif ini adalah areal-areal yang sekiranya itu tidak boleh kita lewati atau kita manfaatkan. Artinya dia adalah areal yang non produktif. Nah, termasuk tadi kawasan lindung ya, zona konservasi ataupun zona yang dimanfaatkan sama masyarakat ya, termasuk juga mungkin ada hutan adat dan lain sebagainya, itu kita masukkan ke dalam kardinal negatif. Dan ini nanti kita kita gambarkan ya di apa namanya peta seperti itu. Nah, kemudian ini adalah tahapan ya ketika kita akan merencanakan tata letak jaringan jalan. Jadi secara umum itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah peletakan titik-titik atau zona-zona kardinal, baik itu positif dan negatif, ya. Lalu kemudian perencanaan koridor jaringan jalan. Jadi nanti ada jaringan jalan tadi ya, ada koridor utama, cabang dan ranting, dan juga syarat. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan trase jaringan jalan angkutan. Itu secara umum untuk perencanaan tata letak jaringan jalan. Oke, sekarang yang mau saya perlihatkan itu adalah kardinal positif dan juga kardinal negatif. Nah, ini pengertiannya untuk kardinal ya. Nah, untuk zona kardinal itu adalah areal atau tempat yang dianggap harus atau perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan PWH. Dan ini ada kaitannya dengan beberapa aspek ya yang sudah kita pelajari di pertemuan 1 dan 2, yaitu ada aspek teknis, ekonomis, ekologis ya, termasuk juga sebenarnya sosial budaya itu perlu kita pelajari, perlu kita pahami gitu. Nah, kemudian ini penjelasan terkait dengan kardinal positif. Nah, di mana kardinal positif dan juga nanti negatif ya, kita punya 2 prioritas ketika akan meletakkan ataupun menggambarkan titik-titik ini. Jadi ada prioritas pertama dan juga ada prioritas kedua. Nah, kalau pada kardinal positif, prioritas pertama ini artinya adalah areal yang kita prioritaskan untuk dimanfaatkan. Nah, tapi kebalikannya kalau pada kardinal negatif, justru prioritas pertama itu adalah areal yang memang benar-benar harus kita hindari ya, nggak boleh kita sentuh daerah tersebut. Nah, ini ada beberapa kriterianya, kayak daerah-daerah mana saja yang masuk ke dalam prioritas pertama. Yang pertama itu adalah tempat-tempat yang mempunyai akses ke jalan umum dan jalan angkutan. Nah, ketika kita akan membuat jalan, jaringan jalan ya dari koridor, nah ini tentu harus kita cari dulu jalan daerah mana yang berdekatan dengan jalan umum, dan tentu ini nanti akan muncul beberapa titik ya, nggak cuma satu titik ini. Jadi kita harus cari beberapa alternatif yang sekiranya memang bisa menghubungkan titik-titik kardinal positif ini. Yang lebih banyak itu di mana? Nah, kemudian tempat-tempat yang menguntungkan untuk pembuatan jalan angkutan. Nah, sekiranya tempat-tempat yang datar ya, landai itu yang kita prioritaskan. Oke, kemudian kita juga cari tempat-tempat yang strategis untuk dijadikan base camp. Nah, ketika kita akan bikin base camp, terutama base camp induk, ya kita harus cari daerah yang landai, kemudian dekat dengan akses jalan, ya, kemudian juga tadi ya pusat informasi ataupun jaringan komunikasi. Nah, itu yang harus kita perhatikan betul. Nah, kemudian tempat-tempat yang baik dan strategis untuk pembuatan jembatan, ini kita cari lokasi-lokasi yang datar untuk bisa kita buatkan jembatan di daerah tersebut. Nah, kemudian tempat-tempat yang terdapat deposit batuan, kerikil, pasir, ya, intinya bahan-bahan bangunan, di mana deposit bahan-bahan ini tadi bisa kita gunakan untuk membangun infrastruktur, ya, baik itu jalan ataupun mungkin nanti kaitannya dengan base camp ataupun juga prasarana yang lain di dalam hutan. Kemudian tempat yang terletak pada ketinggian tempat tertentu dan strategis untuk melihat keadaan sekeliling. Nah, ini juga kita perlukan karena nanti kita bisa buatkan menara pandang ya, menara pandang untuk pengawasan, baik itu apakah terhadap kebakaran ataupun nanti adanya pencurian dan lain sebagainya. Nah, terus juga ada prioritas kedua dari kardinal positif ya, kita amati yang pertama adalah jenis tanah.
Nah, jenis tanahnya itu sedapat mungkin yang tidak mudah longsor, kemudian juga tidak dia itu kita manfaatkan daerah yang tidak peka terhadap erosi ya tanahnya ya. Nah, kemudian juga kita perlu lihat juga yang agak peka terhadap erosi, tapi sekiranya masih bisa kita manfaatkan, tapi tetap ada tutupan lahan di situ ya, jadi jangan sampai langsung digundulin begitu aja. Nah, kemudian areal yang landai ya, kemudian juga kalau ada tempat yang dibuka, nah ini sekiranya tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan fisik maupun biologisnya, ataupun juga terhadap sosial budaya masyarakat. Nah, kalau tadi adalah kardinal positif, ini adalah kardinal negatif. Di mana untuk kardinal negatif, ya, prioritas pertamanya itu adalah kita harus cari, pastikan betul ya tanahnya itu adalah tanah yang sangat peka terhadap erosi. Nah, itu jangan pernah dimanfaatkan ya. Contohnya tanah regosol ataupun tanah litosol dan jenis-jenis yang lain. Kemudian juga topografinya yang memiliki kemiringan lebih besar dari 40%, lalu areal dengan ketinggian tempat lebih dari 1000 mdpl ya, atau kalau untuk kawasan lindung 2000 mdpl. Kemudian juga zona-zona yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya untuk kawasan lindung ataupun untuk cagar alam dan lain sebagainya, atau juga ada situs sejarah ya ataupun budaya setempat. Nah, ini juga ya jangan diganggu. Nah, sementara untuk yang kardinal negatif prioritas kedua ini adalah ada beberapa kriteria ya. Yang pertama itu adalah daerah yang tidak produktif. Nah, daerah tidak produktif tadi kan sudah dijelaskan ya di yang untuk pertemuan keempat itu kan ada beberapa jenis dari areal yang non produktif itu apa-apa saja. Nah, ini dia akan masuk ke dalam titik kardinal negatif tapi prioritas kedua. Nah, termasuk juga di sini daerah yang berawa atau tanahnya lembek ya. Ini juga kita kurangi aktivitas di daerah tersebut. Tapi kalau memang sekiranya kawasan hutan itu memang adalah berupa rawa gambut, ya berarti kan mau tidak mau kita menyesuaikan. Ya, tapi harus dicek lagi kan kalau rawa gambut itu ada ininya ya ketentuannya ya yang boleh dimanfaatkan itu hanya kedalaman berapa sampai berapa. Kalau lebih dari kalau saya tidak salah sekitar 1,5 meter atau 2 meter itu kedalamannya itu udah nggak boleh dimanfaatkan lagi itu. Nah, kemudian tanah, tanah ini juga tidak pernah tinggal, harus diperhatikan. Terus areal yang topografinya curam, itu antara 25-40%, areal milik orang lain, nah ini jangan sampai juga ya kita ganggu. Terus yang kawasan lindung, tempat yang dikeramatkan sama masyarakat ya, dan juga kawasan yang keadaan ekologisnya itu kurang stabil. Jadi ketika areal tersebut kita buka, nah ini dikhawatirkan bisa menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Nah, sedapat mungkin itu harus kita petakan ya. Jadi nanti dibagi antara kardinal positif dan juga kardinal negatif. Nah, biasanya untuk kardinal penandaannya, kita langsung saja ke sini. Untuk penandaannya, kalau tadi yang jaringan jalan yang sudah ada, itu kan ditandai dengan garis hitam yang utuh ya. Nah, dan ini biasanya akan ada di luar-luar kawasan, menjadi pembatas. Nah, sementara untuk yang garis putus-putus, ini adalah batasan wilayah hutan ya yang akan kita rencanakan PWH-nya. Nah, kemudian untuk titik kardinal positif ataupun negatif ini harus kita bedakan juga. Nah, di mana biasanya untuk yang kardinal positif itu kita tandai dengan titik berwarna hitam ya. Jadi dia lebih agak sedikit besar gitu ya ukurannya, titik-titiknya warna hitam. Oke. Nah, ini menyesuaikan nanti kondisi di lapangan. Misalkan di sini kan aksesnya dekat dengan jalan. Nah, maka sekitar sini kita tandai. Di sini kita tandai ya. Tandain. Kalau yang ini kok nggak ditanya, karena kan ini bukan kawasan ini kita lagi gitu ya, tapi ini mungkin apakah pemukiman warga atau apa gitu. Nah, sehingga bisa kita titikin di sini misalkan. Nah, terus juga daerah sini kita titikin, di sini juga ya. Kemudian beberapa titik mungkin yang ada di dalam sini bisa juga kita tandain.
yang sekiranya memang dia masuk ke dalam kardinal positif. Nah, sementara untuk yang kardinal negatif itu kita tandai dengan warna merah atau warna orange ya kalau di sini bisa. Nah, jadi di sini kita tandain, misalkan di satu kawasan itu dia tanahnya sensitif ya, sangat peka terhadap erosi atau mungkin daerah agak ke timur sana mungkin dia lebih apa mungkin bisa jadi daerah yang ini sama masyarakat gitu ya, dilindungi sama masyarakat dalam arti hutan adat atau ada kaitannya dengan budaya setempat ya, ritual dan lain-lain. Atau mungkin juga kita bisa menemukan areal sepadan sungai mungkin ya. Nah, ini kita harus kita tandain, jadi jangan sampai ini kita rusak gitu. Nah, intinya gitu untuk penandaannya ya terkait dengan zona kardinal positif dan juga zona kardinal negatif. Nah, nanti ketika kita akan membuat jalan koridor sebisa mungkin ya areal yang ada zona kardinal negatifnya ini tuh jangan sampai kita lewati ya. Jadi misalkan kita mau bikin jalan katakanlah dari titik sini ya, kita bikin titik sini, terus kita mau hubungkan ke kardinal positif yang di sini. Jadi ketika kita bikin jalan, sedapat mungkin jalan yang kita buat itu menghubungkan kardinal positif satu ke positif berikutnya. Itu standar ketika kita akan buat jalan, jaringan jalan. Nah, ketika misalkan kita mau menghubungkan sini dengan yang sini gitu ya. Jadi jangan sampai kita terabas, misalkan mau ngelewatin sini ya, di sini mungkin jalannya landai, tapi kan ini masuk ke zona kardinal negatif. Jadi jangan sampai ini kita buka ya, jangan sampai kita rusak. Jadi jaringan jalan itu tidak boleh ada di dalam zona kardinal negatif. Nah, atau di sini ya, ini kan kalau kita mau hubungkan antara kardinal positif yang di sini sama yang di bawah. Nah, kan mau nggak mau lewat sini ya. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita buatkan alternatif ya, apakah mungkin jalan memutar dengan kita hubungkan kardinal positif yang di atasnya dulu, baru kemudian ke bawah. Atau seperti apa. Itu harus kita kondisikan. Itu. Nah, dan juga nanti disarankan ya ketika kita akan membuat jaringan jalan, koridor dan utama, itu semua titik koordinat positif ini harus kita manfaatkan ya. Jadi semuanya tuh kayak harus saling terhubung. Walaupun mungkin nanti masuknya bisa jadi ke jalan cabang, itu nggak masalah ya, karena jalan cabang kan juga masih diperkeras, jadi itu boleh. Misalkan nanti kita mau bikin jalur jalan koridornya itu katakan dari sini dari kirinya saya ya ke kanan, sini ke bawah. Nah, mungkin kan ada titik yang tidak bisa dilewati jalan koridor atau jalan utama tadi. Nah, itu bisa nanti kita tambahkan dengan jalan cabang sehingga dia bisa terhubung. Seperti itu. Oke? Jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini kurang lebih penggambarannya dari jaringan koridor PWH. Oke, jadi yang dikasih garis-garis putus ini adalah jaringan jalannya. Jadi kita bikinkan alternatif-alternatif di sini. Nah, tapi nanti di sini akan ada muncul beberapa pilihan. Nah, sehingga kita bisa memilih. Jadi ada mungkin alternatif A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, inilah yang akan menjadi bahan untuk didiskusikan bersama mana yang sekiranya dari pilihan-pilihan yang muncul ini yang paling efektif dan efisien ketika kita akan membangun jalan. Seperti itu. Nah, ini skemanya ya kurang lebih. Jadi nanti muncul beberapa alternatif, kemudian kita bandingkan. Nah, cara membandingkannya pun juga tadi saya bilang kan kita harus cari jalan yang efektif dan efisien, dan ini kaitannya dengan apa? Dengan biaya ya. Dengan biaya, mana yang paling mudah, yang mana yang paling murah biayanya. Kemudian juga manfaatnya yang lebih tinggi itu yang mana. Dan kemudian kita bandingkan ya masing-masing kriterianya, lalu nanti baru kita ambil keputusan terkait dengan jalan-jalan alternatif yang tadi sudah disiapkan. Seperti itu. Ya, ini penandaan jalur ya. Kalau kita sudah di lapangan, kurang lebih nanti ditandain seperti ini. Kalau jalan utama, biasanya nanti ditandai dengan satu strip vertikal ya di atas, 2 strip datar. Nah, itulah pokoknya. Nanti ini bisa kalian baca untuk beberapa ketentuannya. Oke, cukup untuk itu. Silakan mungkin ada pertanyaan.
Nggak ada ya? Tidak ada pertanyaan? Ya udah, kalau tidak ada pertanyaan berarti kita cukupkan untuk kuliah hari ini ya. Makasih atas perhatian semuanya. Minggu depan karena tanggal merah berarti kita liburin dulu. Ya kecuali kalau kalian tetap mau kuliah tapi kuliahnya online. Nanti silahkan ya lewat PJ kelasnya disampaikan ke saya mau tetap kuliah atau mau diliburkan. Kalaupun online kita gabungin aja ya kelas A sama B kayak gini. Oke, itu dulu ya dari saya. Makasih atas perhatian semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.